Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur sudah barang tentu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat. Subhanallah, berbagai kenikmatan di dalam kehidupan kita sekalian. Juga Allah pula lah yang telah memberikan taufik dari apa yang disebut dengan hidayah. Sebagai salah satu buktinya adalah timbulnya terus ghirah di dalam jiwa kita serta keafiatan atas raga kita. Hadir pula bersama kita, ya, alhamdulillah telah hadir pula bersama kita semua Al-Ustaz. Ya, insyaallah ke depan kami akan menemani Anda, ya, tentu saja bersama Al-Ustaz yang jamaah kajian online sekalian. Anda bisa mengajukan pertanyaan, ya, pada nomor yang tertera pada flyer kajian, atau Anda juga bisa langsung ajukan di kolom komentar video siaran langsung yang atau Anda juga bisa langsung mengajukan pertanyaan via grup WhatsApp Jamiah Persis Soreang serta grup WhatsApp Pemuda Persis Soreang. Baik, selanjutnya saudara yang dirahmati Allah, langsung saja kita simak pemaparan tausiah Ustaz. Silahkan Ustaz. Tes. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu dinil haq. Kita bisa dipertemukan melalui kajian streaming, ya, Mujahid Dakwah. Alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan akal fikiran, dan akal fikiran ini akan ditanya nanti di akhirat dipakai apa saja. Jangan sangka bahwa akal fikiran ini tidak akan dihisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman, sungguh kami akan lemparkan banyak sekali jumlah dari jin dan manusia ke neraka jahanam. Nauzubillah. Siapa yang dilemparkan itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia yang punya hati, punya akal fikiran, tapi tidak mau berfikir. Tuh. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ketika manusia tidak menggunakan akal fikiran, mereka punya mata pun tidak akan bisa melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga pun tidak akan bisa mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka itu manusia yang gagal jadi manusia. Hidupnya seperti binatang ternak. Apa bedanya manusia dengan binatang kalau tidak menggunakan akal fikiran? Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Jadi manusia itu kalau tidak menggunakan akal fikiran berpotensi menimbulkan kemaborotan yang lebih besar daripada yang dihasilkan oleh makhluk yang tidak berakal. Kalau misalkan domba mau kawin, nah, masih menghampiri domba betina. Tapi manusia yang gagal jadi manusia bisa lebih sesat dari domba. Laki-laki kawin dengan laki-laki saja didukung gitu, Pak. Domba gitu teing. Balhum abdol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Makanya saya bersyukur pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ikhwatu iman sekalian yang dirahmati Allah, ya, termasuk kepada orang-orang yang mensyukuri akal fikiran ketika di dunia, insyaallah, amin. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, judul kajian kita hari ini insyaallah adalah pertalian hukum dalam kitab suci. Tetapi fokus bahasannya adalah tentang maqasid saum, ya. Jadi saya harus menyampaikan dua materi, dua keterangan, ya. Yang pertama mengenai pertalian hukum, apa maksudnya, kemudian tentang maqasid saum. Yang pertama, ya, yang disebut dengan pertalian hukum dalam kitab suci
kita tidak bisa memahami ya kecuali kita paham ya, kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khotamun nabiyyin atau penutup para nabi ya, khotamun nabiyyin. Jadi apabila umat beragama di seluruh dunia ini dirunut ke atas secara genetika, pasti nanti bermuara itu di Nabi Nuh alaihissalam ya. Di Nabi Nuh. Karena kita adalah turunan dari umat Nabi Nuh yang selamat di dalam bahteranya. Secara genetika. Tetapi kalau secara syariat, umat manusia di dunia apabila dirunut ke atas ya, itu paling banyak ya, mayoritas bermuara di satu nama seorang nabi yang mulia bernama Ibrahim alaihissalam. Jadi umat-umat beragama ya, menurut para ahli itu bermuara secara syariat yaitu di diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Abu Tauhid atau bapaknya ketauhidan ya, bapaknya akidah. Nah, sebagai bukti bahwasanya agama-agama di dunia ini menghormati Nabi Ibrahim, kita ambil contoh ya. Misalkan di dalam agama Samawi, Islam, Yahudi, dan Nasrani, itu ketiganya sama-sama menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam dan sama-sama menganggap Ibrahim itu adalah tokoh penting di dalam ritual ibadah mereka. Kita di dalam sholat, umat Islam, ya, dina sholat, di posisi tahiyat, kita membaca sholawat. Terus deh, kumaha sholawatna? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Itu disebut ya nama Nabi Ibrahim berapa kali sehari, ya? Nah, banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa nama Ibrahim alaihissalam adalah penting ya di dalam akidah umat Islam. Apabila kita membuka literatur saudara-saudara kita orang Nasrani di dalam kitab Injil ya, bisa kita baca di kitab Matius pasal 1 ayat pertama. Kalau pemuda ini kan sudah jago main HP online ya, jadi bisa di searching di Google Alkitab online, gampang ya. Buka Perjanjian Baru surat Matius pasal 1 ayat 1, bunyinya, inilah silsilah Yesus Kristus, anaknya Daud, anaknya Abraham. Jadi Nabi Ibrahim disebut ya di dalam kitab suci umat Nasrani. Juga apabila kita melihat literatur bangsa Yahudi, saya hafal beberapa sholawat Yahudi ya yang sering mereka baca di tembok ratapan. Itu dibacanya sehari 2 kali. Namina Shema ya. Jadi orang Yahudi membaca Shema di dalam tefilah. Tefilah teh pami urang mah salat gitu ya. Ini menggunakan bahasa Ibrani, sholawat Yahudi, dan itu menyebut nama Nabi Ibrahim. Shema itu berbunyi, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, Elohe Abtenu, Velohe Abraham, Velohe Yitzhak, Velohe Yaakov. Kartos deh. Karena kebetulan saya juga belajar bahasa Ibrani ya, sedikit-sedikit. Jadi kalau dipelajari karena satu rumpun dengan bahasa Arab, tentu saja kita yang biasa dengan bahasa Arab itu tidak terlalu sulit ya mengartikan bahasa Ibrani. Nah, itu artinya Shema Yisrael. Bahasa Arab nama Isma'u ya Bani Israel gitu kan? Ya, Shema itu Isma'u. Yahweh Elohenu, Yahweh itu nama Tuhan menurut Yahudi. Jantan Allah saur orang mah, saur Yahudi mah Yahweh. Jadi umat Islam punya nama Tuhan 4 huruf, alif lam lam ha, disebutnya tetragrammaton. 4 huruf suci yang dipakai sebagai nama Tuhan. Yahudi juga punya 4 huruf suci itu, yod chet vav chet kalau dalam bahasa Ibrani, atau yh wh dibacanya Yahweh gitu. Seorang Kristen mah Yahweh. Udah tidak ada bacaan Yahweh itu ya dalam kitab-kitab Yahudi. Nah,
Shema Yisrael isma'u ya bani Israel. Yahwa Elohenu. Allah ilahuna gitu. Allah adalah Tuhan kita. Yahwa Ehad. Allahu Ahad. Allah itu satu. Elohe abteinu wa ilahu abaina gitu. Dan Tuhannya bapak-bapak kita. Velohe Abraham, Tuhannya Nabi Ibrahim. Velohe Yitzhak, Tuhannya Nabi Ishak. Velohe Yakov, Tuhannya Yakub. Ini ngata ngartos. Sok api-apinya. Mudah dia mah. Nah, maka di dalam Shema ini disebut jelas nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sebagai bukti yang tertulis ya. Baik itu di dalam ajaran Islam, Kristen maupun Yahudi, bahwa semuanya bermuara mengerucut ajaran itu di dalam diri seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga tentang saum. Nah, karena itu hari ini saya membawa ini kitab Yahudi ya. Kitab Tanakh namanya. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah itu kitab Taurat, Nabi Musa. Nevi'im kitab para nabi, Nabiyun, kami bahasa Arab begitu. Ketuvim kitab-kitab tambahan. Nah, disingkat Tanakh gitu. Orang Kristen menyebutnya Perjanjian Lama, Old Testament. Artinya ini dalam bahasa asli, bahasa Ibrani. Nanti kita lihat bagaimana Al-Quran menyebut kama kutiba ala ladina min qablikum. Saum itu sudah diwajibkan bertemu di Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Ibrahim ke bawah ya, itu diturunkan berbagai saya temukan beberapa nama di dalam Bible, banyak sekali jumlah dari turunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi, jadi rasul. Karena itu Nabi Ibrahim diberi gelar Abul Anbiya ya. Orang Yahudi menyebutnya Avi Haneviim atau bapaknya para nabi. Karena itu Islam, Kristen, dan Yahudi itu disebut agama dari satu bapak yang sama. Nah, Islam, Yahudi, dan Kristen itu disebut sebagai Bnei Av Echad ya dalam bahasa orang Yahudi, atau anak dari bapak yang satu gitu. Bnei Av Echad. Nah, maka nanti ketika syariat ini Allah titipkan kepada bangsa-bangsa ya, turunan Nabi Ibrahim, kepada suku-suku, selama mereka beramanah, Allah langgengkan amanah itu. Tetapi ketika mereka berkhianat, Allah pindahkan kepada turunan Ibrahim yang lain. Nah, jadi dari Nabi Ibrahim menyebar gitu ke berbagai bangsa, nanti mengerucut di bawah itu pada diri Khotamun Nabiyyin, sang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang terakhir? Karena beliau adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan paling mulia. Kita bisa baca di dalam surah Ali Imran ayat 81. Bagaimana kemuliaan itu secara degradasi ya, dijelaskan oleh Allah di dalam Quran. Kan kita sudah tahu ya ayat yang masyhur bahwa malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam ya, surah Al-Baqarah ayat 30 itu menjadi ciri tanda pembuktian bahwa manusia ini dipilih dari sekian banyak makhluk Allah yang lain ya. Allah tidak memilih jin, tidak pilih juga malaikat ya yang mulia. Kemudian binatang dan alam semesta ya, tumbuhan, gunung, matahari, bulan, bintang, tidak. Kita manusia yang dipilih. Lalu di dalam hadis dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, di kalangan manusia Allah pilih 240.000 orang nabi. 240.000 orang yang menjadi nabi. Dan dari 240.000 orang itu dipilihlah satu orang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita bisa lihat di dalam surah Ali Imran ayat 81 bagaimana Allah pernah mengambil perjanjian kepada para nabi di alam malakut ya. Nah, ayat itu kan berbunyi wa'idh, sama ya, perjanjian dengan malaikat di Al-Baqarah 30 wa'idh ya. Wa'idh qala rabbuka lil malaikah. Ini juga wa'idh. Wa'idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Tuh,
Berarti 240.000 orang. Apa yang diambil perjanjian dari para nabi itu? Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Nanti Allah akan turunkan kepada kalian, hai para nabi, kitab sebagai petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis berdakwah gitu. Wa hikmatin, dan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah pemahaman yang benar yang dihasilkan dari ilmu yang benar. Itu hikmah. Seorang ahli hikmah tidak akan pernah kesulitan menghadapi masalah. Karena melihat masalah itu seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Nah, jadi kitab dan hikmah diberikan kepada Nabi. Tsumma ja'akum rasulun. Kemudian aku akan mendatangkan seorang rasul. Ini memakai bentuk mufrad ya, tunggal, rasulun. Artinya satu orang rasul. Siapa ini? Bisa rasul mana saja kan? Nah, tetapi ada keterangan selanjutnya. Musaddiqon lima ma'akum, yang mana rasul ini harus bisa membenarkan semua ajaran kalian. Kalau seorang rasul yang harus bisa membenarkan semua ajaran para nabi, berarti harus diutus dari mana? Di awal, di tengah, di akhir. Tentu saja di akhir ya. Karena itu para ulama sepakat bahwa kalimat rasul di dalam surah Ali Imran ya, di dalam surah Ali Imran ayat 81 ini, itu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi, hei para nabi, aku nanti akan mengutus seorang rasul. Aku akan mengutus Muhammad. Apabila dia datang, apa yang harus dilakukan oleh para nabi ini? La tu'minun nabihi, satu, kalian harus beriman kepada nabi itu, walatan surunna, dan harus menolongnya. Pertanyaannya, bagaimana cara para nabi itu menolong Nabi Muhammad SAW, padahal tidak sejaman gitu ya. Kalau misalkan kita membaca sejarah, ada Nabi Daud ya, dengan Nabi Sulaiman, bapak dan anak gitu kan. Sebelumnya ada Nabi Samuel, ada Nabi Yusha bin Nun, lalu ada Nabi Musa dan Harun, adik kakak. Yusha bin Nun, Musa dan Harun itu sejaman, bisa saling membantu. Apalagi di zaman Nabi Isa alaihissalam, 3 nabi sekaligus. Nabi Zakaria ada di sana, Nabi Yahya ada di sana, dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka bisa saling membantu. Tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW ini tidak sezaman dengan nabi manapun. Ya. Jadi bagaimana cara menolong Nabi Muhammad SAW padahal tidak sezaman? Ketika dibaca tafsirannya, para ulama ahli tafsir menjelaskan bagaimana umat-umat terdahulu ya itu memiliki catatan-catatan dari nabinya masing-masing tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi membantu Nabi Muhammad SAW, 240.000 orang nabi itu, dengan cara menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Dan kita bisa baca itu, kalau di dalam Quran, itu termaktub ya di surah Al-Baqarah, ayat 123 kalau tidak salah, ya ke sini, tentang doa Nabi Ibrahim ya, mengenai Rasul yang dijanjikan itu semoga diutus dari keturunanku gitu. Di Mekah gitu ya. Kemudian di surat As-Saff ayat 6, Nabi Isa alaihissalam, atau yang mereka sebut Jesus Christ gitu ya, Yesus Kristus. Orang Yahudi menyebutnya Yesu Hamas ya, tapi Al-Masih palsu gitu kata Yahudi. Menyebutkan Nabi Muhammad itu akan datang ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad gitu ya. Nah, apabila dibaca juga, misalkan ini kitab yang saya bawa. Di dalam kitab Kidung Agung ya, pasal kelima ayat 16. Ini Kidung Agung itu Song of Solomon ya, bahasa orang barat itu. Kalau di kita adalah hadisnya Nabi Sulaiman gitu. Jadi ucapan Nabi Sulaiman. Nah, di sini disebutkan Nabi Sulaiman pernah mengungkapkan kerinduannya kepada sang nabi terakhir. Meskipun perdebatan ya, apakah yang dimaksud di sini Nabi Muhammad atau bukan, ya tidak penting bagi kita lah. Tapi kita bisa mengetahui ada keunikan ya, karena Nabi Muhammad disebut namanya di sini. Ya, jadi Nabi Sulaiman berkata, Hikumam taqim vekulum Muhammadim. Nah, kadangnya Hikumam taqim vekulum Muhammadim. Zehdodi vezehra'i benuti Yerusalem. Tutur katanya lembut, dia bernama Muhammad yang agung.
Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, ya, maksudnya sesama Rasulullah, wahai putri-putri Yerusalem. Kalau ditanyakan kepada orang Kristen, orang Yahudi, ini ayat berbicara tentang apa? Katanya tentang istri Nabi Sulaiman. Kekasihku, gitu ya. Ya, ini perdebatan lah, tidak bisa dibahas terlalu panjang karena akan menghabiskan waktu ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu mengerucut ya, semua ajaran seorang Avi Haneviim atau bapak para nabi Ibrahim itu di dalam diri Muhammad. Begitu juga syariat saum, ya, syariat saum khususnya Ramadan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sebagai Rasul terakhir yang harus diikuti, jadi semua para nabi mengikutinya, menghormatinya. Nabi yang dinanti dan dirindukan bangsa-bangsa. Kabayang 240.000 orang nabi itu diutus di mana saja? Kan tidak tahu ya. Tetapi semuanya kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya pengikutnya pun harusnya mengikuti para nabinya itu. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa apabila kita saum di bulan Ramadan sebulan penuh, seharusnya Yahudi dan Kristen pun melakukan hal yang sama. Jadi ada meeting point di dalam ajaran umat beragama. Nah, saya juga pernah meneliti kitab Weda ya, Hindu, kemudian bertanya kepada pendeta Dante pendeta gitu ya, umat Buddha yang mana mereka pun saum ya, melaksanakan saum. Bahkan umat Buddha mengatakan di Buddha itu saum hanya 4 hari dalam sebulan. Ya, dan itu terasa kurang. Harusnya seperti umat Islam, sabulan cara gitunya. Tapi kalau saya yakin kalau ditanya kepada orang Islam, jigana milihnya jika Buddha gitunya. 4 hari we tuh lelating yang gitu. Ya. Ya, langsung lebaran. Nah, baik. Jadi, apakah ada ayat saum di dalam kitab Yahudi? Ini saya sudah cari ya. Ini ada. Ketika mentafakuri kalimat kama kutiba alal ladina min qablikum. Di surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang masyhur itu ya, ayat kutiba. Nah, ayat primadona kalau bulan Ramadan gitunya. Teu sah lamun pangajian teu macakeun ayat eta gitu Ramadan. Nah, apakah Allah tidak bisa mengungkapkan firman-Nya dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun toh segitunya. Tapi Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami telah wajibkan orang-orang terdahulu itu, Yahudi dan Nasrani sebelumnya. Ya. Karena itu kenapa juga ungkapannya tidak pakai wujiba diwajibkan atau furidho ya diwajibkan juga kan, tapi kenapa kutiba? Berarti diwajibkannya secara maktubah. Kutiba itu tertulis gitu kan? Ya, artinya ada di dalam kitab. Nah, apabila kita membaca, tapi tidak usah baca lah ya, tidak usah baca Quran we orang mah. Tapi kalau mau meneliti ya, kita buka Perjanjian Lama ini, nanti ada kitab Torah di sana, yaitu 5 surat awal ya di dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat itu adalah kitab Torah menurut mereka. Kemudian setelah itu ada kitab para nabi. Sesuai siapa nabi yang menulisnya katanya, maka diberi nama kitab oleh si penulisnya, kitab dengan nama nabi tersebut. Misalkan kitab kitab Yehezkiel gitu ya, ada nabi Yehezkiel namanya, Yeremia gitu kan, Yefanya, Nahum ya, Habakuk, Micah, Daniel, Ezra, ya pokoknya nama nabi semua itu kitab-kitab para nabi. Nah, setelah itu ada juga ketuvim atau kitab-kitab tambahan. Nah, di dalam ketuvim ini kita akan menemukan tadi ucapan-ucapan Sulaiman, Kidung Agung. Juga kita akan menemukan kitab Zaburnya Nabi Daud. Ya, orang Kristen menyebutnya Mazmur. Ya, atau Mizmor, gitu kan? Orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehilim, ya, kitab Mazmur. Nah, jadi ada meeting point yang sama antara kitab-kitab umat terdahulu dengan Al-Quran. Karena itu kenapa disebut Al-Quran? Jadi menurut pendapat sebagian ulama kan Al-Quran itu disebut Quran karena dari kata qoro'a artinya membaca. Karena bacaan gitu nya. Namun bentana serang Quran ya bacaan. Jadi Al-Quran itu kalau dirunut dari kata dasarnya qoro'a itu dari bahasa Arab yang asalnya Qur'un. Qur'un itu apa?
Nah, ini karena ini pemuda semuanya jadi tidak paham ya. Harusnya ada perempuan di sini. Perempuan itu tiap bulan ada yang datang di perutnya tuh. Tiap bulan. Ada yang berkumpul di dalam rahimnya. Itu kalau tidak dibuahi, mohon maaf, menjadi busuk dan harus dibuang. Namanya haid gitu ya. Menstruasi. Nah, aktivitas berkumpulnya sel telur itu oleh Quran disebut qur'un. Tinggal suratna. Kalau ada perempuan ditinggal wafat suami atau diceraikan suami kan tidak boleh langsung menikah lagi. Harus menunggu berapa lama? 3 kali quru. Itu. Wal mutallaqatu yattarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in. Nah, itu. 3 kali ngumpul. Itu dalilnya bahwa Qur'un itu artinya berkumpul. Jadi Al-Quran dari kata Qur'un yang artinya menghimpun kitab-kitab suci umat terdahulu. Di dalam Quran ada Torah, ada. Lihat surah Al-Baqarah isinya Torah semua. Ten Commandment Nabi Musa ada di sana. Ya. Orang Yahudi menyebutnya Moshe Rabbenu Alef Shalom. Musa ulama kita alaihissalam. Ya. Ajaran Nabi Isa Injil ada. Ya. Dalam surah Ali Imran ada, surah Maryam, ya, Al-Adbiya ada. Jadi menghimpun semua kitab-kitab. Ajaran Nabi Daud Zabur ada tidak dalam Quran? Saya jawab ada. Karena saya berhasil mencari data ayat yang mirip antara Al-Quran dengan kitab Zabur atau Mizmor. Ini ada kitab Zabur di sini, ya. Zabur. Nah, ini Psalm, ini Zabur. Nah, di dalam Quran misalkan dikatakan di surah Al-Anbiya. Hafal surah Al-Anbiya? Surah ke-21 ya. 21. Ayat 105. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun." Kami sudah tuliskan di dalam kitab Zabur. Setelah kami tulis di Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini akan diwariskan hamba-hamba kami yang soleh. Nah, itu ada di dalam kitab Zabur. Berarti kalau benar Mazmur ini adalah Zabur, harusnya ada, gitu ya. Dan itu ada di dalam kitab Mazmur, ya, Psalm, kitab Mazmur, di pasal ke-37 ayat 29. Boleh dibaca ya? Ini tulisannya Saddiqim iresu eretz veyish kenul la'ad alaiha. Saddiqim iresu eretz veyish kenul la'ad alaiha. Coba ingat-ingat dulu ayat di surah Al-Anbiya. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Gitu kan? Bumi ini akan diwariskan pada hamba-hamba kami yang soleh. Di sini tertulis saddiqim. Saddiqim teh bahasa Arab itu sodikin gitu. Sodikun, solihun, orang-orang benar, orang-orang soleh. Yiresu, warosa yarithu, artinya mewariskan, ya, mewarisi gitu. Yiresu eretz, al-ard, earth, gitu kan? Bahasa Inggrisnya jantan, earth. Yiresu eretz, sadikim yiresu eretz, orang-orang soleh akan mewarisi bumi. V dan, jadi kalau dalam bahasa Arab dan itu wa, gitunya. Dalam bahasa Ibrani mah jantan fi, v. Makanya Daud menjadi David, gitunya. Siti Hawa jadi Eve, gitu kan? Eva, gitu ya. V dan yishkenul la'ad, tinggal selamanya alaiha, di dalamnya. Jadi ayat di dalam Mazmur ini sama dengan surah Al-Anbiya. Itulah Quran sebagai penghimpun, ya, yang mana penyempurna. Jadi kalau orang Barat menyebut kitab perjanjian lama ini adalah Old Testament, lalu orang Nasrani menyebut kitab perjanjian baru itu ya, Injil, ya, New Testament gitu, maka kita katakan Al-Quran itu the last and the final testament. Perjanjian terakhir. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Mana Quran? Perjanjian terakhir, gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana dengan syariat saum. Inilah yang saya sebut dengan pertalian hukum di dalam kitab suci. Perintah tentang saum secara tegas, gitu ya. Secara tegas itu ditemukan di antaranya banyak ya, di dalam Torah ada, di Injil Imamat ya,
Maaf, di kitab imamat itu ada, tetapi secara tegas yang mirip dengan saumnya umat Islam khususnya bulan Ramadan itu tidak ada di Torah, tapi di Nevi'im, kitabnya para nabi, yaitu di kitab Nabi Yeremia. Nabi Yeremia, ya, ini namanya Sefer Yeremiahu atau kitab Yeremia. Yeremia itu kisahnya mirip Nabi Nuh alaihissalam. Lama berdakwah, tidak ada pengikut. Ya. Jadi beliau alaihissalam berdakwah di Yerusalem tapi tidak ada yang mendengarkan. Sampai Yerusalem itu dihancurkan. Karena Yerusalem itu kan punya syarat untuk dikuasai, ya. Tidak bisa sembarangan tinggal di Yerusalem. Ada syarat di sana. Syarat itu bisa kita baca di dalam surah Al-Isra, ya. Surah Al-Isra. Kemudian tadi surah Al-Anbiya, ya, 105 harus soleh, gitu kan. Nah, juga di dalam Mazmur, ya, tadi. Kemudian di dalam kitab Yeremia, ya. Bahwasanya kalau Yahudi berani melanggar kesolehan di Yerusalem, syarat soleh itu kan tidak bertuhan kecuali hanya kepada Allah, tidak berhukum kecuali hanya dengan hukum Allah, gitunya. Tauhid, tasyri. Kalau ini dilanggar, dan mereka melanggar itu setelah zaman Nabi Sulaiman, setelah Sulaiman wafat alaihissalam, maka hukumnya di surat Al-Isra ayat 4-8 Allah akan menghancurkan kota suci Yerusalem dan mengusir penduduknya keluar dari Yerusalem, gitulah, ya. Nah, jadi Yeremia alaihissalam hidup di zaman itu sebelum penghancuran, ya. Dan turun perintah Allah tentang saum kepada Yeremia. Di sini dalam kitab Sefer Yeremiahu atau kitab Yeremia pasal 36 ayat 9. Saya bacakan ayatnya. Vayahi vesana hachamishit lechoyakim ben Yoshiyahu melech Yehuda vechodesh chatashi'i kor'u zom. Nah, ini nanti garis bawahi kata-kata kor'u zom. Lifnei Yahwah kol ha'am be Yerusalem, yang artinya Vayahi vesana hachamishit, dan ketika tahun kelima. Vesana bahasa Inggrisna, bahasa Arabna sanatun, ya, sanah, tahun. Hachamishit, jadi alif lam di dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Ibrani jadi kha. Hachamishit al-khamisah fi sanatil khamisah, gitu maksudnya, ya. Vayahi vesana hachamishit, pada tahun yang kelima. Lihoyakim ben Yoshiyahu, bagi pemerintahan Yoyakim, raja Yahudi, ya, bin Yosea melech Yehuda, raja Yahudi. Jadi ada apa di pemerintahan raja Yoyakim tahun kelima? Bekodes itu nama kuduskanlah, gitu, ya. Bekodes hatashi'i, bulan ke-9. Bagaimana mengkuduskan bulan ke-9 itu? Kor'u zom. Ini pakai 3 huruf. Zom. Sadi, vev, mem. Kalau bahasa Arab, sod, waw, mim. Dibaca saum. Kalau bahasa Ibraninya, zom, ya, saum. Nah, kor'u zom. Kor'u dari kata kor'a artinya menyeru, memanggil, suruh. Kor'u kata ganti mereka, suruh mereka, gitu. Serulah mereka zom, untuk saum. Nah, di bulan 9. Kira-kira bulan 9 itu bulan apa? Kalau di penanggalan Hijriah, Ramadan, ya. Bulan Ramadan, ya. Jadi di bulan 9 sama. Kor'u zom, serulah mereka untuk saum. Lifnai Yahwah. Ini kalau orang Yahudi bacanya Lifnai Adonai, gitu. Jadi kalau Yahwah muncul, nama Allah muncul, tidak berani dibaca. Mahal, nama Allah itu mahal. Dibaca Adonai, Tuhan, gitu. Ya. Kalau di umat Islam nama Allah teh murah kan, ya? Murah pisan di urang masuk. Setik-setik demi Allah, gitu, Pak. Atau bahkan insya Allah tapi artinya moal, gitu, ya. Ngaji moal, insya Allah lah. Nah, moal teh, gitu. Murah ini. Kalau Yahudi tidak, mahal. Jadi Lifnai Adonai, gitu.
semata-mata untuk Tuhan. Kalau di sini tulisannya lifna Yahwah, semata-mata untuk Yahwah, untuk Allah, ya. Qol ha'am kullu umatin gitu, qol ha'am teh. Bagi semua umat di Yerusalem, di Yerusalem. Jadi di sini sudah ada perintah saum, ya, bagi Yahudi untuk saum di bulan 9 di zaman pemerintahan Raja Yoyakim tahun kelima, yaitu tepat ketika Nabi Yeremia bertugas. Nah, kalau kita lihat, Yahudi kan punya bulan sendiri itu. Jadi bulan 9 itu bulan apa di dalam penanggalan Yahudi? Bisa di searching ya. Kalau yang pegang HP di Google itu bisa Jewish month gitu ya, atau Jewish calendar. Bisa. Nanti muncul nama-nama bulan Yahudi yang dimulai dari bulan Tishri gitu ya. Nah, Tishri gitu ya. Nah, nanti bulan 9-nya itu bulan apa? Ya. Bulan apa? Nah, ternyata tidak bisa ditemukan saum di bulan 9 di syariat Yahudi. Ini yang aneh. Jadi kenapa Yahudi tidak saum di bulan 9? Begitu dibuka, dibaca, misalkan di Bible yang terjemahan Indonesia atau terjemahan bahasa Inggris ya, kata kerja korudzom, serulah mereka untuk saum, itu tidak diterjemahkan dengan kata kerja, bukan fi'il amr gitu. Ya. Jadi diterjemahkan sekedar informasi saja. Pada tahun kelima pemerintahan Raja Yoyakim, mereka sudah melaksanakan puasa. Gitu nerjemahkan. Jadi teu asa dititah. Teu asa diparentah gitu. Karena memang fi'il amarnya tidak diterjemahkan perintah. Tetapi kalau kita paham gramatikal bahasa Ibrani, ini sebetulnya fi'il amr. Fi'il amr. Nah, itu yang pertama. Jadi sudah tidak ada saum bulan 9. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat antara urutan bulan mana yang pertama dan mana yang terakhir di penanggalan kalender Yahudi. Jadi kalau penanggalan kalender Hijriah, itu kan sepakat bulan pertama bulan apa? Muharram, gitu ya. Itu siapa yang menentukan? Sahabat Umar radhiyallahu an, ya, di tahun 17 Hijrah ketika membuat kalender. Jadi kalender Islam itu baru ada tahun 17 Hijrah. Zaman Nabi tidak ada. Nabi itu tidak tahu tahun Hijriah, itu tidak tahu. Ya, belum jadi kalender. Makanya kalau kita cerdas pakai logika sederhana saja ya, bagaimana Nabi merayakan tahun baru Islam kalau tahunnya saja beliau tidak tahu. Nah, maka Umar yang menunjuk bulan pertama sebagai Muharram gitu. Bulan Muharram sebagai bulan pertama. Di Yahudi ini ada perbedaan pendapat antara bulan Tishri yang pertama itu, nanti lihat sajalah ya, urutan bulannya lihat sendiri, atau bulan Nisan. Nah, aya mobil merek Nissannya. Jigana eta pabrikna Yahudi gitu kan. Nah, jadi antara bulan Tishri dan bulan Nisan, saya baca, saya cari ya, buku-buku atau kitab-kitab yang membahas itu, ternyata ditemukan jawaban bahwa yang menentukan bulan Tishri sebagai bulan pertama adalah berdasarkan hukum Taurat. Berdasarkan pemerintahan gitu. Jadi secara pemerintahan formal di negara Israel itu Tishri menjadi bulan pertama. Karena itu mereka merayakan Rosh Hasanah teh, Rosh teh kepala, Rois gitu. Rosun. Rosh Hasanah tahun kepala, maksudnya tahun baru. Itu tanggal 1 Tishri. 1 Tishri. Tetapi menurut pendapat yang mengatakan bulan Nisan adalah bulan pertama, itu berdasarkan hukum Torah. Karena di dalam Torah dikatakan harus dimulai dari bulan Nisan lah gitu ya. Nah, jadi boleh dihitung apakah dari Tishri atau dari Nisan. Ya, bulan ke-9 itu tepatnya di mana, dan cari tahu apakah mereka saum di bulan itu, dan saya sudah mencari tahu. Jawabannya tidak ada gitu. Yang mereka agungkan itu puasa, kan di Yahudi itu ada dua macam puasa ya. Ada puasa besar, ada puasa kecil. Puasa besar itu seperti aturan saum di zaman Mekah Nabi dulu. Dari Isya sampai Maghrib gitu. Jadi malam itu saum. Nabi Muhammad SAW dulu begitu saumnya. Di zaman Mekah, di fase Mekah. Ya, dan itu saum sesuai hukum Torah. Meskipun Nabi tidak merujuk pada Torah gitu ya, tapi pada wahyu dari Allah, cuman masih disamakan. Yaitu puasa besar. Seperti misalkan Yom Kippur. Yom Kippur itu puasa Yahudi, ya, tanggal 10 Tishri. Tanggal 10 bulan pertama. Nah, itu kan mirip dengan 10 Muharram. Itu Yom Kippur artinya Yaumu Kafaroh. Hari penebusan dosa. Nah, itu kalau kita saum Asyura kan kita dosanya diampuni selama 1
tahun. Begitu juga Yahudi, Yom Kippur. Inilah yang dimaksud di dalam hadis para sahabat mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, ternyata Yahudi pun saum gitu ya. 10 Muharram itu Yom Kippur. Nah, nanti ada saum yang lain. Jadi saum besar itu hanya 2, Yom Kippur dan saum tanggal 9 di bulan Av, namanya ada bulan Av. Selain itu saum kecil. Saum kecil teh muram saum sunnah namanya gitu. Nah, aturannya beda kalau saum kecil dari subuh seperti di kita. Setelah Ramadan diturunkan. Dari subuh sampai maghrib. Yang saya heran, ada saum kecil itu kan banyak, ada sekitar 6 macam lah. Dan kebanyakan ini makosidnya, tujuan saumnya itu meratap gitu, meratap kejadian sedih, meratap Yerusalem dihancurkan gitu ya, meratap seorang ulama besar meninggal gitu saum nate. Nah, nanti kita bandingkan dengan makosid saum di Islam. Makosid saum di Islam itu ada 4 sesuai instruksi surah Al-Baqarah 183 sampai 187 gitu ya. Jadi di Islam itu makosidnya paling komplit, paling sempurna gitu ya. Jadi jangan diartikan hanya bertakwa saja saum itu. Eta mah namanya hiji, ayat 3 deui ka handap. Nanti lihat ujung-ujung ayatnya ya. Nah, jadi Yahudi itu saum yang saya heran itu ada saum Sheni ve Khamis. Nah, saum Senin Kemis. Itu saum Sheni ve Khamis ada. Tapi dicari datanya tidak ditemukan. Tapi prakteknya ada gitu. Hanya dilakukan oleh orang-orang soleh di kalangan mereka. Teruslah waraknya bab Yahudi nama. Orang karena jadi benar firman Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum, kita buktikan. Ternyata Allah mensyariatkan saum kepada orang-orang sebelum kita itu. Nah, selanjutnya makosid sekarang. Makosid saum bulan Ramadan. Bahwa ikhwatu iman sekalian harus ingat saum bulan Ramadan itu baru diwajibkan kapan? Nah, tahun kedua hijrah, gitu kan? Artinya di Madinah hijrah. Sedangkan bulan Ramadan sudah ada sejak kapan? Jauh sebelum Nabi lahir, gitu ya. Ramadan itu menurut ulama ahli tarikh ya, dulunya bernama bulan Atik. Atik itu artinya melelahkan. Lalu diganti menjadi namanya Ramadan. Ya, artinya panas gitu, panas kemarau. Ramadan itu panas terik gitunya. Nah, maka Ramadan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Kita tahu di dalam riwayat hadis Bukhari ya, itu dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, dikatakan Nabi dulu ketika dihampiri malaikat Jibril di Gua Hiro, ya, itu melaksanakan tahanus. Tahanus itu menurama itikaf gitu. Itikaf ya, ke Gua Hiro itu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, di hari-hari terakhir, Jibril alaihissalam mendatangi Nabi mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sebetulnya kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya itu diceritakan. Tapi walau alam ya, apakah benar ini tentang Nabi Muhammad? Tapi mirip sekali. Kata Nabi Yesaya dan Nabi yang tidak orang yang tidak bisa membaca itu diberikan Alkitab lalu dikatakan baiklah baca ini, dia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Itu di kitab Yesaya. Nah, itu di bulan Ramadan. Turun Quran. Jadi Ramadan sudah ada, gitu kan? Lalu dari Nabi diutus sampai Nabi wafat. Kata para ulama ahli tarikh, Nabi menghabiskan waktu berapa tahun? 23 ya, 23 tahun. Kemudian para ahli tarikh membagi dua, fase Mekah dan fase Madinah. Yang rinciannya Mekah itu Nabi berdakwah selama 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Berarti kalau tadi dikatakan saum Ramadan itu baru disyariatkan tahun kedua, ini Nabi ada 13 tahun sebagai Rasul umat Islam mengalami saum Ramadan. Plus tahun pertama di Madinah. Harusnya. Jadi 14 kali Nabi bertemu saum Ramadan, tapi tidak pernah mengatakan Ramadan bulan agung, bulan penuh berkah, penuh ampunan. Baru di tahun kedua, gitunya. Nah, itu di dalam kitab-kitab tarikh dikatakan pada tahun kedua di Madinah, tepatnya di bulan Sya'ban, tanggal 28. Kalau dihitung melalui ilmu hisab,
dan ru'yah, belajar kan ya ilmu hisab. Tepatnya di hari Kamis. Ya, tanggal 28 Syaban tahun kedua Madinah, hari Kamis ba'da asar. Nabi setelah mengimami sholat asar secara tidak lazim gitu. Nabi tiba-tiba naik mimbar. Lalu berkhutbah dengan khutbahnya yang terkenal itu. Ya ayuhan nas, qad azullukum syahrun azimun syahrun mubarakun. Gitunya. Hei manusia, telah menaungi kalian. Setelah datang sebentar lagi nih. Besok lusa gitunya. Tanggal 28 kan sudah di akhir ya. Bulan yang agung, bulan penuh berkah. Yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Artinya di sini ada pergeseran nilai ya. Ramadan yang asalnya tidak disebut sebagai bulan apapun, tiba-tiba di tahun kedua di Madinah menjadi bulan yang agung, penuh berkah, penuh ampunan. Ini ada apa? Nah, para ulama ahli tafsir menjelaskan, diduga kuat saat itu sudah turun surah Al-Baqarah 183 dan 184. Ya. Nanti menyusul 185 sampai 187. Ada juga ulama yang memisahkan sampai 188 gitu. Ya, ayat tentang riba itu terakhir masuk gitu. Ada yang memisahkan, tapi yang masyhur itu memisahkan ya. Nah, 183 sampai 187 ini perintah saum Ramadan, saum bulan 9 sebagaimana disyariatkan kepada umat sebelumnya. Kata disebut kama kutiba alal ladina min qablikum. Apa tujuannya? Gitu kan? Jadi saya simpulkan bisa hilap ya. Semata-mata saum, da Allah mah teu butuheun pan gitunya. Itu sudah rahasia umum lah. Jadi Allah memerintahkan saum Ramadan bukan karena kita harus saum, bukan. Kenapa? Karena tidak ada Ramadan pun dulu sudah saum. Sebelum adanya Ramadan tahun kedua di Madinah, Nabi itu dari Mekah melaksanakan saum. Sebagaimana hukum Taurat ya. Meskipun Nabi tidak berhukum dengan Taurat gitu, tapi disamakan oleh Allah. Dari Isya sampai Maghrib. Saum apa yang diwajibkan di fase Mekah? Para ahli tarikh ya mengatakan yang wajib di fase Mekah itu saum tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Atau yang disebut dengan Ayyamul Bid gitu ya. Itu satu. Yang kedua 10 Muharram gitu. Itu wajib dulu. Jadi dulu itu saum yang wajib tiap bulan 3 hari. Kalau tiap bulan 3 hari, setahun kan 12 bulan. Berarti setahun berapa hari? 12 kali 3 itunya 36 ya, 36 hari. Sekarang Ramadan cuma 30 ya. Makanya harus ditambah dengan bulan Syawal. Makanya Nabi mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kasyami dahri. Siapa yang saum bulan Ramadan tambah 6 hari bulan Syawal kasyami dahri, seperti saum setahun. Nah, sekarang kenapa Allah merubah ini? Ini banyak sekali hikmahnya ya. Salah satunya adalah pemutusan rahmat Allah kepada orang-orang terdahulu yang sudah tidak melaksanakan saum. Diputus rahmatnya di tahun kedua di Madinah. Apa saja yang dirubah syariat di tahun kedua di Madinah? Banyak, bukan hanya saum. Yang pertama Allah pindahkan kiblat dari Yerusalem ke Mekah, ke Ka'bah. Turun surah Al-Baqarah ya. Eta teh qad naro taqalluba wajhika fis sama ya. Falan waliyanaka kiblatan tardoha fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Kemudian hukum rajam, ada juga hukum jilid cambuk, surat An-Nur ayat 2 diganti ya, jadi berubah gitu. Karena di dalam hukum Taurat baik yang sudah menikah yang belum menikah dirajam dua anak gitu. Sekarang jadi dibagi-bagi kan menurut para ulama begitu ya. Nah, saum juga sama. Yang asalnya sama dengan Yahudi 10 Muharram itu wajib, kata Allah sunahkeun eta mah. Ya, dipasihan wajib baru saum Ramadan. Meskipun bukan syariat baru gitu. Kalau dilihat dari kitab-kitab umat terdahulu, saum bulan 9 sudah disyariatkan dari dulu. Ya. Makanya tahun kedua di Madinah itu momentum bagaimana umat Islam bangkit sebagai agama, negara ya yang mandiri. Punya pemimpin sendiri, punya nabi sendiri, punya kiblat sendiri, punya syariat sendiri. Makanya terjadi perang Badar. Kan mulai perang kan tahun kedua itu, ya. Perang Badar itu tahun kedua di bulan Ramadan. Jadi Ramadan pertama kali dilakukan itu langsung terjadi perang Badar. Kebayang para sahabat itu sedang saum berperang. Kalau antum kan sedang saum sigah korban perang gitu. Mengkuban gitunya. Di subuh sampai ke maghrib gitu.
Tuh kan, juga korban perang. Sahabat itu berperang. Kebayang Ramadan perang Badar. Makanya dibantu para malaikat. Nah, kembali ke makosid tadi. Jadi Ramadan ini menjadi titik balik ya. Saya harus cepat karena waktunya sudah mepet ya. Mari kita lihat ujung-ujung ayat perintah saum. Surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Ada 5 ayat. Yang pertama ujung nawel lah. Megancang. La'alakum tattaqun. Supaya kalian takwa. Ini tujuan saum yang sebenarnya. Kalau semata-mata diperintahkan untuk saum, kenapa harus diberi Ramadan? Dari dulu juga sudah saum. Ini ada yang baru, ya. Yaitu supaya kita bertakwa. Yang kedua, ujungnya in kuntum ta'lamun. Jika kalian berilmu, jika kalian mengetahui bahwa saum itu lebih baik bagi kalian. Artinya peningkatan ilmu diharapkan oleh Allah ketika Ramadan, meningkatnya ilmu. Yang kedua, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Apa itu syukur? Syukur itu asyukru al-ibadah. Syukur itu kesempurnaan ibadah. Di Indonesia, syukur itu mengalami penyempitan makna. Banyak sekali konsep-konsep Islam yang mengalami penyempitan makna, seperti sabar diartikan diam, gitu ya. Ikhlas itu dibayar, gitu. Itu bukan begitu ya. Syukur juga tersempitkan maknanya. Hanya dianggap mengucap alhamdulillah. Meskipun alhamdulillah itu benar-benar lafaz untuk mengungkap rasa syukur, tapi syukur dalam konteks pemahaman Al-Qur'an bukan hanya mengucap alhamdulillah, tapi kesempurnaan ibadah. Jadi syukur itu apa? Syukur itu memanfaatkan fasilitas dari Allah untuk menyembah Allah, gitu. Itu syukur. Jadi memanfaatkan semua fasilitas dari Allah untuk menyembah Allah, narimakeun gitu mun bahasa urang mah. Apa saja fasilitas dari Allah itu? Itulah rizkun. Rizki. Rizki itu bukan hanya uang kan? Rizki itu meliputi umur yang makmur, ya, ilmu yang bermanfaat, kenikmatan fisik, kesehatan jasmani, pasangan dan turunan, ya, anak-anak, ini rizkun. Kemudian harta benda, pekerjaan, amanah, ya, apalagi tetangga, rumah, ya, tempat tinggal, teman, sahabat, ini rizkun. Semuanya dipakai menyembah Allah, itu syukur, gitu. Jadi yang ketiga ya, syukur 185. 186 ini ayat yang unik. Karena tidak berhubungan dengan saum. Ayat itu berhubungan dengan doa. Ya, ayat perintah doa yang berakhiran la'allahum yarsyudun. Harusnya la'allahum yarsyudun, supaya mereka menjadi rasyid. Apa itu rasyid? Orang-orang yang selalu dalam petunjuk Allah. Rasyid. 187 terakhir, ayat kelima, diulang kata takwa. La'allahum yattaqun, gitu. Jadi takwa disebut 2 kali. Dari 5 ayat ini, takwa, ilmu, syukur, rusdun, lalu takwa lagi, gitu. Ya. Nah, berarti takwa di etang hiji, gitu kan? Maka makosid ibadah di bulan Ramadan itu 4. Takwa meningkat, ilmu meningkat, syukur meningkat, dan kita menjadi orang yang rasyid, ya, rusdun, rasyid. Nah, salah kaprah orang Islam, khususnya di Indonesia, sering tertipu kemasan. Yang pertama, misalkan Ramadan ketika datang disambut, di baligo, di poster, di mana-mananya, marhaban ya Ramadan. Tapi saumna henteu. Di warteg ketinggali sukuna, ngajajar gitu. Itu kumaha? Tiba-tiba ikut Idul Fitri dan merasa kembali suci, cenah gitu. Ini ajaran di mana? Ya, tidak ada ibadah. Itu salah kaprah yang pertama. Salah kaprah yang kedua, mau ibadah, mau saum, mau tarawih, mau tadarus, meningkatkan ilmu, tapi semangat hanya di bulan Ramadan saja. Itu juga salah kaprah. Mohon maaf, belum benar. Karena yang disebut maqasidus syariah, maksud disyariatkannya saum Ramadan dan ibadah lain di bulan Ramadan itu agar kita bertakwa, menambah ilmu, bersyukur, memperbagus ibadah, dan menjadi orang rusdun di luar Ramadan. Jadi Ramadan dijadikan bulan untuk training, latihan. Ya, karena itu dimotivasi dengan pahala besar, ya. Surga pintunya dibuka, neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, gitu kan? Ya.
Karena memang kita supaya semangat untuk latihan. Nah, di luar Ramadan diamalkan dari Syawal sampai Sya'ban tahun depan datang Ramadan lagi. Karena itu manusia bisa terus-menerus menjadi pribadi yang lebih baik terus. Jadi orang makan salah kaprah. Ramadan semangat beres Syawal. Atau di Ramadan kene, awal-awal Ramadan, wah taraweh ke masjidnya, kadituna taraweh gitu. Taraweh kadituna taraweh gitu kan. Nah, ini kesalahkaprahan. Jadi kalau dirinci ya tentu saja tidak ada waktu ya. Antum sudah lebih paham. Ikhwatul iman sekalian juga mungkin banyak kajian-kajian di luar sana yang membahas apa itu takwanya, apa itu ilmu syukur dan rusdun. Ya silahkan, karena itu adalah maqasid saum di dalam agama Islam. Dan apabila kita bandingkan dengan orang-orang sebelum kita, maka maqasid saum di agama Islam ini adalah paling sempurna, paling komplit, ya, paling komplit. Segitu nanti saya ya, nah, sudah jam 5 ya, sudahlah. Ya, sekian dulu. Ya, insyaallah. Tapi ini sudah terlanjur ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, sebelum ditutup. Langsung via WA, pertanyaan via WA. Dalam memahami maqasid saum sesuai ujung ayat-ayat di surah Al-Baqarah tadi, Ustaz, kenapa takwa disebut 2 kali katanya, Ustaz? Jadi tadi ada 5 takwa, kenapa disebut 2 kali? Ya, begini ya. Jadi kalau menanyakan maksud bagaimana Allah berfirman itu harus baca tafsir. Tidak boleh kita berlogika gitu ya. Seperti orang-orang liberal itu tidak boleh. Ya. Nah, kalau kita baca tafsirnya, wallahu a'lam, kenapa Allah menyebut takwa 2 kali? Tapi ada isyarat di sana. Al-Baqarah 183 dengan 187 itu ayat yang berkaitan erat. Coba hafal 187. Bagaimana bunyinya? Uhilla lakum lailata syam. Kenapa itu disebut uhilla lakum? Apa artinya uhilla lakum? Telah, gitu kan? Mabi majhul, telah dihalalkan sekarang bagi kamu di malam-malam Ramadan. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau sekarang telah dihalalkan, dulunya haram, gitunya. Itu satu ya, dulunya haram. Malam Ramadan itu, karena tadi sudah saya bahas, saum itu dari Isya sampai Maghrib, gitunya. Nah, saum zaman dulu itu sebelum Ramadan turun. Ini kan baru turun Ramadannya di ayat itu ya. Nah, uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu lailatul syam di malam-malam Ramadan, malam-malam saum. Tolong perhatikan, apa yang dihalalkan itu? Nah, yang dihalalkan itu apa? Rafathu ila nisaikum, 1. Ya, hubungan suami istri. Mohon maaf para pemuda yang belum punya istri. Nah, belum bisa menikmati fasilitas. Saum di malam-malam Ramadan. 1 itu hubungan suami istri. Yang kedua, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan, silakan minum. Artinya boleh di malam-malam itu makan dan minum. Ya, 2 yang dihalalkan. Hubungan suami istri dan makan, minum. Tapi bukan artinya diperintah terus minum dan makan sampai sahur dan segitunya. Boleh makan dan minum, gitu kan? Nah, kalau 2 saja itu yang diperintah, ini poinnya. Kalau hanya 2 saja itu yang dihalalkan, maksud saya, uhilla lakum, artinya yang lain tetap haram. Marah-marah, gibah, ya, melakukan hal-hal yang lagun, sahun, gitu, tidak bermanfaat, melalaikan. Hukumnya sama ketika di siang hari saum. Ya, jadi kita tidak mungkin bisa memahami uhilla lakum lailatas syam kalau tidak paham kama kutiba alal ladzina min qablikum di 183. Jadi kenapa kok kalimatnya kenapa tidak begini? Fi lailatir Ramadan, gitunya, di malam-malam Ramadan silahkan. Ini kita tidak, tapi uhilla lakum lailatas syam. Sekarang dihalalkan. Berarti dulunya haram dong. Ternyata ya, ketika kita memahami kama kutiba alal ladzina min qablikum,
oh puasa aturan terdahulu itu dari Isya sampai Maghrib. Kan itu dulu kan ada riwayatnya itu ya. Riwayat sahih tentang sahabat yang ketiduran gitunya. Istrinya sedang masak, dia ketiduran sampai adzan Isya sulit dibangunkan. Istrinya lari ke rumah Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, celakalah suamiku." Gitu kan? Nabi, "Kenapa?" 2 poe teu dahar. Karena Isya itu harus start mulai saum lagi. Dan di malam hari itu harus tetap menjaga apa-apa yang dijaga di siang hari. Itu saum terdahulu begitu. Nabi pun mengalami ketika Ayyamul Bid di fase Mekah, saumnya begitu. Nah, jadi ada kaitan memang 183 dengan 187 sama-sama menjelaskan saum dulu dan saum sekarang. Kali itu wallahu alam mungkin diakhiri dengan ya ungkapan yang indah yang sama-sama menyebut kata takwa gitu ya. Wallahu alam lah. Ya. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz, kalau ilmu termasuk tujuan saum, Ustaz, apa kaitannya dengan ibadah saum? Baik. Ya, jadi begini. Kan dari 4 tujuan saum itu tadi yang saya sebutkan, satu la'alakum tatakun, takwa. In kuntum ta'lamun ilmu. La'alakum tashkurun dan la'alahum yarsyudun. Semuanya ini pakai la'ala ya, kecuali ilmu. Ilmu itu. Nah, ini kalau kita renungkan ya, makosid saum yang memakai la'ala itu semuanya ada hubungan dengan saum. Itu sudah dijelaskan oleh para asatidah yang lain di kajian muda ini. Ya, oleh Ustadz Hasan kan, kemarin tentang mutakin ya. Bagaimana saum itu bisa melatih kita menjadi orang yang bertakwa, menahan gitu ya. Nah, di rumah sendiri, makanan milik kita sendiri ya. Tapi kita tidak berani karena tidak ada ridho Allah, takwa. Kemudian ada syukur, meningkatkan ibadah ya. Sudah dijelaskan ya. Sudah ya oleh Ustadz Ilman kalau tidak salah itu. Ya, dibahas fikih ayat saum, itu ayat saumnya itu. Kemudian juga rusdun, menjadi orang yang dalam naungan Allah, dalam petunjuk. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Makanya di bulan saum harus ngadoa. Ya, badai buka saum ngadoa, sahur ngadoa apa orang gitu. Ya, dan ini juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Dian, gitu kan? Ramadan syahrul doa gitu ya. Nah, jadi ilmu atau sama ku saat ustadzah ada tentang hakikat pendidikan itu adalah di sini. Jadi tidak ada kaitan dengan saum karena tidak pakai la'ala ya. Tetapi berkaitan dengan kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan. Karena di dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW itu dihampiri malaikat Jibril tiap malam dan ditanya tentang isi Al-Quran. Ya, tadarus. Ya, tadarus itu maksudnya meneliti Quran dari awal sampai akhir. Bukan hanya baca Quran sarang terjemahan, bisa ditingkatkan tadarus itu ya. Level-level awal bolehlah baca Quran terjemahannya, tapi harus ke tingkat yang lebih tinggi, maksudnya dikaji, diteliti, dielaborasi dan diamalkan. Jadi ada semacam kekhawatiran terkait ilmu di dalam Islam. Karena begini, menurut surah Ali Imran ayat 109 ya, tentang ulul albab itu, bahwa sumber ilmu di dalam Islam itu ada 2 yang diizinkan oleh Allah. Ada sumber qauli, sumber wahyu, ada sumber kauni, sumber ilmu-ilmu dunia yang harus dibuktikan secara empirik bahwa ini benar, ini logis, ini rasional, itu ilmu dunia namanya. Jadi kalau antum kuliah ke universitas, apalagi universitasnya yang bukan universitas Islam, itu pasti pakai ilmu kauni saja, tidak pakai ilmu qauli. Bisa tidak kita buat disertasi, buat tesis pakai landasan hukum fikih gitu, ayat Quran gitu ya. Ini khomer tidak boleh, buruk untuk peradaban. Kenapa? Kan haram di Quran. Multiasa. Ya. Tapi kalau kita menjawab dengan ilmu empirik, ilmu kauni, misalkan menurut siapa ya? Filosof Jerman ada ya namanya Emil Durkheim. Alkohol itu jelek untuk peradaban, satu peradaban manusia. Karena di Eropa itu dikenal ada kriminalitas yang sangat tinggi. Kalau di persentase penyebab kriminal itu di barat, paling tinggi adalah di bawah pengaruh alkohol gitu, pengaruh minuman keras gitu. Nah, kalau data ini dipakai untuk melakukan penelitian, diterima gitunya. Ya. Jadi studi empirik ilmu kauni. Nah, oleh Islam dua-duanya diizinkan. Ilmu wahyu, ilmu kauni, ilmu dunia. Nah, orang yang berhasil menggabungkan ini adalah ulul albab.
Karena digabungkannya harus pakai adab. Zaman sekarang ini banyak orang pintar tapi sedikit orang beradab. Ya. Nah, gitulah. Jadi di bulan Ramadan kita diajarkan ilmu ini, ilmu qauli, ya. Sehingga kita bisa menjadi ulul albab, orang yang ilmunya diberkahi. Itulah. Pertanyaan terakhir selanjutnya silakan pertanyaan terakhir selanjutnya silahkan kesimpulan dari apa yang disampaikan. Baik, kesimpulannya, namanya lagi kesimpulannya pondok. Kesimpulannya adalah pertalian hukum di dalam kitab suci, ya. Kita mentafakuri kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata benar saum Ramadan itu sudah disyariatkan kepada umat yang terdahulu, saum bulan 9. Dan saum itu memiliki makosid. Bukan hanya untuk kita tamat saum saja, tetapi ada maksud yang lain. Itu yang disebutkan tadi. Pertama takwa, bertambah ilmu, tambah syukur, kualitas ibadah, dan menjadi orang-orang yang rasyid. Ibaratnya Ramadan seperti perahu, bahtera perahu. Lalu Allah mengatakan, Nabi mengatakan, ayo naik perahu, naik Ramadan, saum, sholat, ya, tadarus, dan menyeberanglah ke pulau tujuan. Itu pulau tujuannya, bukan semata-mata naik perahu, nah, gitu. Ya, ada orang nanti naik perahu, kurulang, kuriling, balik deh, tementas ke pulau tujuan. Itulah orang yang tamat saumnya, tarawehna tamat, tadarusna rajin, tapi takwa-takwa, ilmu tenambahan, ibadah gitu-gitu kene, syukurna ke Allah, dan tidak menjadi orang rasyid. Nauzubillah min dzalik. Jadi Ramadan itu hanya fasilitas untuk kita melatih supaya menjadi pribadi yang lebih baik, gitu kan? Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita semua, ya, setahun ke depan sampai bertemu Ramadan lagi menjadi kualitas yang lebih baik. Ataupun kalau kita tidak bertemu lagi Ramadan tahun depan, wallahu alam, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita semua, insyaallah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan katsiran, ya. Dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara di mana kita insyaallah dalam keadaan menerima rizki dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, ya, sebagaimana yang tadi Ustaz sampaikan, ya. Karena di dalam kajian bersama muda ini, ya, kita sudah memberikan Ustaz, ya, kurikulum yang tadi itu semuanya sudah ada, sudah disampaikan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti tujuan disyariatkan Ramadan ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi besok pada waktu dan portal yang sama, sekali lagi final, ya, bersama Ustaz Nur Rafiq, insyaallah Ustaz Nur Rafiq Jamaluddin, ya. Akhir kata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.